Dapatkan bocoran dari Mabes Polri bahwa saya dan Rasman sudah tersangka. Kalau ini benar berarti polisi telah melakukan kejahatan. Ya, Mabes Polri institusi yang besar ya, yang sangat dimuliakan oleh negara, oknumnya telah melakukan kejahatan besar karena telah membocorkan rahasia negara kepada orang lain yang bukan mempunyai korelasi dalam perkara ini. Karena yang mempunyai korelasi ini adalah kepala kejaksaan, kepala pengadilan tinggi, kepala pengadilan Jakarta Utara. Dan saya terlapor, pelapornya beliau. Jadi Hotman Paris ini telah melanggar kode etik profesi dan organisasi pengacaranya harus menegur dia. Kalau nggak hancur organisasi pengacaranya, memiara orang-orang kayak gini nih, manusia-manusia seperti Hotman ini, ya terlalu banyak keluar-keluar, tapi di mana-mana dia persidangannya kalah. Dia memimpin persidangan masalah klien dia yang jenderal kalah. Dia menangani perkara masalah Antam kalah. Kliennya rugi miliaran bahkan triliunan. Hotman ini terlalu banyak bual, nggak ada apa-apanya Hotman itu sama saya. Sampai sekarang dia berupaya, walaupun kau siram sana siram sini pakai aqua Hotman, kau nggak akan pernah bisa kalahin saya. Hah? Kau tuh nggak ada apa-apanya. Kau tuh ngaku-ngaku senior, saya junior kamu aja babak belur. Apalagi kamu mau ngelawan senior seperti Bang Diolipa nih, yang sumpah advokatnya melalui surat keterangan kehakiman zaman dulu gitu. Dia bilang senior nih, dari tahun 90 udah jadi advokat. Jangankan melawan Diolipa, lawan saya aja jungkir balik Hotman. Ya, kau jangan jumawa Hotman. Dan kau kalau bisa menjarakan Rasman, saya acuki jempol kau ya. Kau mulut besar Hotman ya. Ingat, saya Dr. Firdaus yang berbicara ya. Saya tantang kamu Hotman ya, debat di Hotman Room atau di mana Hot Room. Saya tantang kamu kalau kamu bernyali. Ya. Ya, jadi tadi itu adalah ungkapan hati dari Bang Firdaus yang legal juga karena ada fondasi-fondasi legalnya. Yang kedua, memang kita mempertanyakan kenapa ada status tersangka tapi kami sendiri belum tahu nih yang sebagai terlapor gitu, siapa yang membocorkan dan apakah benar demikian. Kalau nggak benar kan berarti ini fitnah, bohongan publik. Ya, jadi kita akan kuatkan di situ. Yang kedua, ini statusnya Bang Firdaus pada saat di persidangan terdahulu di pengadilan negeri adalah sebagai advokat, sehingga yang berlaku adalah undang-undang advokat, bukan persoalan adalah KUHP ya. Kalaupun ada KUHP, advokatnya dulu yang dibereskan undang-undangnya, itu dia. Kemudian yang ketiga, ini ada pembekuan oleh organisasi advokat yang setelah ditelusuri ternyata belum terdaftar juga. Ini yang KAI, ketua umumnya di mana? Di AHU ya. Jadi ini beberapa hal yang kemudian menjadi distrakstor ya buat kami ya, untuk kami menganalisa. Kemudian ini Bang Firdaus ini sudah mengaku khilaf dan sudah meminta maaf 8 kali. kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada pengadilan negeri juga dan kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Banten Dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung. 8 kali saya minta maaf. 8 kali ya, banyak kali itu minta maaf. 8 kali mau dipenjarakan juga berarti nggak ada nuraninya itu. Pak Prabowo harus turun tangan itu. Berarti pejabat publiknya ini, waduh hatinya nggak ada. Tapi mereka orang tua saya. Mahkamah Agung adalah orang tua saya, Pak Sunarto ya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga orang tua saya. Saya juga kalau mereka Banyak kali orang tua. iya, maksudnya orang tua kita. Kan kita ini anak muda, aku umurnya berapa? Bang, di Mabes Polri udah berapa kali diperiksa Bang? Hah? Bang Firdaus udah Di Mabes Polri sudah 2 kali. Nah, hari ini saya ingin mempertanyakan isi mulutnya si Hotman ini. untuk penyidikan. Untuk kasusnya berarti sudah masuk penyidikan. Kan ada 4 terlapor. Rasman, saya, Eli Daniti, sama istrinya Rasman. Kan yang pertama-tama teriak, halo, ribut, itu kan istrinya Rasman. Gitu. Jadi ya, siapa yang menjadi? Tapi kan nggak mungkin bisa ditersangkakan Bang Rasman juga, karena beliau saat itu masih advokat. Walaupun dia sudah terdakwa kan. Advokat yang bisa dipecat apabila advokat telah dipidana sekurang-kurangnya 4 tahun. Kalau di bawah 4 tahun nggak bisa dipecat oleh siapapun. Ya? Ya, ada lagi. Kita masuk dulu ya. Oke. Bang, harapannya tuh. Ya, suara Bang Dwi gede ya. bisa dikit. Oke. Yuk. Ya, jadi tadi kan udah tuh kita cerita. Sekarang kita sudah ke Karawasidik, sudah ngajuin surat. Nah, pastinya setelah kita berkoordinasi dengan penyidik, memang belum ada penetapan tersangka. Jadi belum ada tersangkanya dari perkara laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya. Jadi kita menyampaikan apa yang disampaikan Bang Hotman itu ternyata
hoax, ya. Jadi nggak benar karena setelah kita bicara sama penyidik memang belum ada penetapan tersangka itu. Masih akan ada proses gelar lagi, bahkan kami pun mengajukan gelar khusus dan ini akan di follow up oleh pihak Karwasidik dan penyidiknya juga untuk diadakan gelar perkara khusus untuk penentuan langkah-langkah selanjutnya dalam proses penanganan perkara di mana laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Alasan minta gelar khusus kenapa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Alasannya? Ya karena kita kaget aja tiba-tiba ada orang dari luar yang bukan Barreskrim menyatakan 2 orang menjadi tersangka. Begitu. Itu nggak lazim. Karena yang menyatakan seseorang menjadi tersangka itu adalah pihak penyidik sendiri. Tapi ini kan dari luar tiba-tiba menyatakan demikian. Apakah informasi ini dari dalam Barreskrim atau ini informasi sesat begitu? Ternyata setelah dicek nggak ada yang bicara itu keluar dan memang ini informasi sesat dan memang yang disampaikan Bang Hotman adalah berita-berita hoax mengenai tersangka 2 orang yang sebagai tadinya terlapor di Barreskrim dalam perkara laporan PN Utara begitu. Artinya Bang Firdaus sebagai klien Abang statusnya masih sebagai rakyat ya Bang, bukan tersangka ya Bang? Ya saksi aja dia sebagai saksi begitu. Jadi itu dia. Bang, ini kan menyebarkan hoax, apa akan menempuh jalur hukum lainnya Bang? Ya tergantung ini apakah Enggak, saya kasihan sama Hotman. Enggak, biar saya kasihan, dia udah kalah. Dia nggak bisa menjaring Rasman, terus berita hoaxnya disebar kemana-mana. Dia udah kalah mutlak 7-0 sama saya si Hotman Paris. Jadi Hotman ya, kau nggak usah berpolitik. Ya, kau nggak usah main sabun, nggak usah siram-siram pakai aqua segala, orang-orang kasihan ya. Lu tuh nggak ada apa-apanya Hotman, lu tuh nggak ada apa-apanya, udah kalah telak sama gue 7-0 Hotman ya. Urusan diri lu aja yang dihina sama Bang Rasman, lu nggak bisa menjarain Rasman sampai sekarang. Kan gue udah bilang urusan lu tuh sama gue, lu nggak bakal menang Hotman ya. Kamu tuh nggak bakal menang walaupun kamu senior saya Hotman ya. Kau tuh dari segala segi, cuman beruntung aja Tuhan ngasih kau tuh Lamborghini sama berlian itu aja. Kalau otak mungkin benaran saya, menangan saya gitu loh. Ayo kita debat di Outroom ya. Untungnya kau dikasih hadiah sama Tuhan Yang Maha Esa ya, Lamborghini sama berlian. Tapi kalau masalah skill di hukum, mohon maaf Hotman, gak usah lawan senior saya. Kau sama saya aja tumbang di 7-0 ya Hotman ya. udah punya Lamborghini belum? Baru mau nyicil. Oke. Ini kan laporannya laporan perbuatan 335 pasalnya ini kemudian sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi di mana unsurnya adalah adanya kekerasan. Nah, Bang Firdaus ini tidak melakukan kekerasan. Kalau pasal 207 yang dilaporkan juga yang ancamannya maksimal 1 tahun itu mengenai adanya sumpah serapah kepada 217. Ya, 207 itu keributan, kegaduhan saja. Kalau kegaduhan ini kan kita lihat nanti bagaimana posisinya. Tapi kalau sumpah serapah itu pasal 217 ya. Itu Bang Firdaus tidak ada melakukan sumpah serapah. Ya. Bang Firdaus itu cuma berdiri di atas meja dan jadi patung. Nggak sengaja. Turun lagi. Dan itu sudah selesai persidangan. Ya. Sidang formal sudah selesai sehingga tidak menimbulkan apa-apa juga, persoalan apa juga. Saya aja mau ngelaporin tuh yang naikin saya ke meja, saya mau laporin, cuman nggak ketemu-temu sampai sekarang. Siapa yang naikin saya ke meja gitu? Saya aja mau ngelaporin, nggak tahu laporinnya kemana gitu. Bang, artinya waktu naik ke meja nggak sadar ya Bang Firdaus ya? Nah, di posisi ini kami hanya mendampingi Bang Firdaus ya. Urusan dengan Bang Rasman itu masing-masing, beda kamar ya. Tapi kita membela Bang Firdaus dan kita analisa memang sulit ini dinaikkan sebagai tersangka Bang Firdaus ini ya. Makanya itu ada langkah-langkah ke depan termasuk pembukuan berita acara sumpah BAS yang dibukukan oleh Mahkamah Agung. Kita juga nanti akan analisa secara hukumnya karena ini tidak prosedural. Karena kalau seorang pengacara itu BAS-nya itu kemudian dibukukan setelah ada sidang kode etik. Ini kan belum ada sidang kode etik, kemudian nggak nyampe. Jadi gini, Bang Daus ini anggaplah bersalah khilaf, tapi kan harus diproses hukum dulu baru diputus bersalah atau tidaknya. Ini kan sudah diputus bersalah, sudah diberukan kan begitunya. Ini yang ada koridor-koridor prosedur hukum yang dilanggar yang kemudian nanti kita akan ajukan di tingkat RDP dengan DPR pertama, kemudian kita mungkin akan ajukan judicial review terhadap undang-undang advokat karena ternyata undang-undang advokat ini kemudian bubar gara-gara ada intervensi dari Mahkamah Agung membukukan berita acara sumpah seseorang atau seorang pengacara.